Nah, kepikiran nggak? Apa yang bikin komputer bisa ngetik, ngedit video, atau main game? Atau kenapa HP kamu bisa buka Instagram, nonton YouTube, bahkan belajar online? Ternyata komputer itu seperti tubuh manusia. Ada yang bertugas sebagai otak, tangan, mata, bahkan perasa. Dalam dunia teknologi, semua itu disebut perangkat komputer. Mulai dari hardware yang bisa kita sentuh sampai software yang bekerja diam-diam di balik layar. Di video ini, kamu akan belajar mengenal bagian-bagian perangkat komputer, fungsinya, dan contoh-contoh yang umum kita jumpai dari kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari brainware atau pengguna komputer. Brainware adalah manusia mengoperasikan komputer, mulai dari pengguna biasa, teknisi, hingga programmer. Mereka yang memberi perintah, menjalankan software, dan memanfaatkan komputer sesuai kebutuhan. Tanpa brainware, komputer hanyalah mesin yang tidak tahu harus melakukan apa. Brainware lah yang menjadikan sistem komputer bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kedua, hardware, komponen fisik komputer. Hardware adalah semua komponen fisik dari komputer, bagian yang bisa kita lihat, sentuh, dan rasakan. Fungsi utamanya adalah untuk memproses, menyimpan, dan menyampaikan data. Setiap bagian hardware punya tugasnya masing-masing, dan semuanya saling terhubung membentuk satu sistem. Ada input device, output device, storage device, dan processing device. Kita akan masuk ke penjelasannya masing-masing. Pertama, input device. Input device adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya, keyboard untuk mengetik teks, mouse untuk mengarahkan kursor, scanner untuk memindai dokumen fisik menjadi digital, webcam dan mikrofon untuk menangkap gambar dan suara. Perangkat ini membantu manusia berinteraksi langsung dengan mesin. 2. Output device. Output device adalah perangkat yang menyampaikan hasil dari proses komputer ke pengguna. Contohnya, seperti monitor untuk menampilkan gambar atau teks, printer untuk mencetak dokumen ke kertas, speaker untuk mengeluarkan suara, dan proyektor untuk menampilkan tampilan ke layar besar. Dengan output device, pengguna bisa melihat dan merasakan hasil dari proses digital yang terjadi di dalam komputer. 3. Storage device. Storage device adalah perangkat untuk menyimpan data dan informasi. Penyimpanan dibagi menjadi 3 jenis. Ada primary storage, secondary storage, dan cloud storage. Primary storage seperti RAM atau random access memory. RAM menyimpan data sementara saat komputer sedang berjalan. Data di RAM akan hilang saat komputer dimatikan. Tetapi kecepatan aksesnya sangat tinggi, ideal untuk proses cepat dan multitasking. Secondary storage seperti hard disk, SSD, USB, flash drive, CD, dan DVD. Penyimpanan ini bersifat permanen dan berfungsi untuk menyimpan data jangka panjang. Hard disk menggunakan piringan magnetik, sedangkan SSD menggunakan chip memori yang lebih cepat dan lebih tahan benturan. Cloud storage yaitu layanan penyimpanan berbasis internet. Data disimpan di server milik pihak ketiga dan bisa diakses dari mana saja selama ada koneksi internet. Contohnya seperti Google Drive, Dropbox, dan OneDrive. 4. Processing device. Processing device adalah komponen yang bertugas mengolah data dan perintah dari input menjadi output. Komponen utamanya adalah CPU atau Central Processing Unit yang sering disebut sebagai otak komputer, sehingga semua perhitungan dan logika dijalankan. Motherboard, papan utama yang menghubungkan semua komponen, mulai dari prosesor, RAM, hingga penyimpanan dan perangkat input-output lainnya. Tanpa pemrosesan, komputer tidak akan bisa melakukan apa-apa. Selanjutnya, software. Software adalah program atau instruksi digital yang mengatur bagaimana komputer bekerja. Tanpa software, hardware tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Software tidak bisa dipegang secara fisik, tapi keberadaannya sangat penting untuk menjalankan tugas-tugas di komputer. Software sendiri umumnya terbagi menjadi 3 jenis: System software, Application software, dan Programming software.
Sistem software adalah software yang mengatur dan mengelola seluruh perangkat keras komputer. Sistem operasi mengatur cara kerja perangkat keras, mengelola file, serta menjalankan program-program lain. Contohnya Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Android, dan iOS. Dalam sistem software ada juga utility program, yaitu program tambahan yang membantu menjaga performa sistem. Contohnya, antivirus untuk melindungi dari malware, backup tools untuk menyimpan cadangan data, dan disk cleanup untuk membersihkan file tidak berguna. Application software adalah program yang dibentuk membantu pengguna menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya Microsoft Word untuk mengetik dokumen, Excel untuk mengolah data, Google Chrome untuk browsing, Photoshop untuk mengedit gambar, dan aplikasi mobile seperti WhatsApp dan YouTube. Berbeda dengan sistem software, aplikasi ini berfokus pada kebutuhan spesifik pengguna. Programming software. Programming software digunakan oleh programmer untuk membuat aplikasi dan software lainnya. Contohnya Visual Studio Code, compiler, dan berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Java, dan C++. Software ini membantu dalam menulis kode, menguji program, dan mengolah pengembangan aplikasi. Hubungan antara hardware dan software. Hardware dan software tidak bisa dipisahkan, mereka saling bergantung. Bayangkan hardware sebagai tubuh dan software sebagai jiwa yang menggerakkannya. Tanpa software, komputer hanyalah mesin kosong, dan tanpa hardware, software hanyalah kode tanpa bentuk. Terakhir, komputer bukan sekadar mesin, ia adalah sistem yang terdiri dari banyak bagian. Dan ketika semua bekerja bersama, muncullah keajaiban teknologi yang memudahkan hidup. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat, see you in the next video.